Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan kabar Anda di hari ini masih selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Maaf dari Kubur. Hidup adalah konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Bagaimana jalan masa depan akan ditentukan dari sana. Itu yang acap kali diajarkan oleh orang tuaku sebelum mereka berangkat ke Malaysia untuk jadi tenaga kerja, dan aku tinggal hidup bersama kakek. Orang tuaku bukannya tidak berat melakukan itu, meskipun tidak mau, tapi harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan biaya sekolah yang tiap tahun naik. Aku lahir di luar rencana saat kedua orang tuaku masih terlalu muda, dan yang mereka tahu hanyalah bercinta tanpa ada beban. Dari pengalaman itulah nasihat tentang konsekuensi muncul. Jika tidak hati-hati melangkah, maka hidupku tidak akan seperti apa yang direncanakan. Namun bukan berarti kelahiranku merupakan bencana untuk mereka. Aku tetap anugerah, namun membawa sebuah konsekuensi beban hidup yang harus ditanggung secara bertanggung jawab. Aku pikir masalah konsekuensi ini berlangsung dalam kehidupan, tapi ternyata aku salah. Konsekuensi hidup juga bisa terbawa sampai alam kubur. Kebanyakan orang di desaku percaya yang hanya hantu, setan, jin, dan sebangsanya. Jangan heran, desaku ini masih dikelilingi oleh hutan. Kami hidup berdampingan dengan alam bebas. Untuk itulah kami bersahabat dengan bumi yang kami pijaki dan segala macam penghuninya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang baik dan juga yang jahat. Tiap hari-hari tertentu desa kami memberikan semacam sedekah bumi dengan diiringi upacara adat yang sakral, agar kami semua terhindar dari mara bahaya, dan tanah yang kami tanami selalu subur dan membawa berkah dunia. Maklum, desa kami ini termasuk miskin. Perekonomian desa hanya ditopang dari agrobisnis atau bercocok tanam. Jika tiba-tiba tanah desaku tidak lagi dapat ditanami, maka neraka bagi seluruh warga desa. Di desa yang sudah kuhuni semenjak kecil ini, aku tumbuh menjadi pemuda yang agak nakal. Tiap malam kerjaannya nongkrong dengan teman-teman sampai pagi. Untungnya kakekku bukanlah orang yang tukang larang. Dia memberikan kebebasan untukku. Asal kamu jelas nongkrong di mana dan sama siapa, dan gak main narkoba atau mabuk, silahkan pergunakan masa mudamu, kata kakekku padaku. Tentu saja aku tidak main narkoba. Lagian dari mana aku mendapatkan narkoba atau miras di lingkungan udik begini? Paling yang ada hanya tepung tapioka dan bandrek. Sama seperti desa miskin lainnya, hutang piutang sangat marak di sini. Lintah darat bermunculan untuk menghisap warga yang putus asa dan berhutang kepada mereka. Sesungguhnya tidak semuanya lintah darat. Ada juga saudagar dermawan yang memberikan pinjaman lunak, tapi jumlahnya bisa dihitung pakai jari. Salah satu warga yang paling hobi berhutang adalah Epen, sahabat kecil ayahku yang memutuskan untuk bertahan di desa, walau kondisi keuangan keluarganya sudah morat-marit. Ia memiliki 2 orang anak, yang paling besar seumuran denganku dan yang terkecil umuran SMP. Istrinya Tutik bertubuh kurus, penyakit TBC menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun. Kalau dengar dia batuk, rasanya relung hatiku teriris. Batuknya begitu dalam hingga lebih mirip lolongan serigala ketimbang suara manusia. Kalau dipikir-pikir kasihan Epen, semakin hari semakin susah saja. Suatu sore aku dan kakekku duduk di teras dan membicarakan Epen. Kakekku nampak iba, tapi ia tetap berusaha memandangnya dengan adil. Sebagai kepala keluarga, mestinya Epen keluar dari desa dan mencari pekerjaan yang layak, kata kakek sembari memandangi matahari sore, ditemani segelas kopi yang ia buat sendiri. Kerja kayak bapak, kataku pada kakek. Iya, kakek menjawab. Di desa ini dia nggak punya tanah yang bisa digarap. Seluruh tanah warisan ibunya sudah habis terjual untuk berobat istrinya yang tak kunjung sembuh. Pilihan terakhir adalah pergi dari desa ini.
Jangan harap bisa hidup dari jadi buruh tani di tanah orang lain, lanjut kakek. Tidak mengherankan kakek berkata seperti itu. Kakek memang seorang pekerja keras, bahkan sejak masih muda. Berpuluh-puluh tahun ia keluar dari desa untuk menjadi tentara rakyat melawan Belanda yang semena-mena. Ketika merdeka, kakek naik pangkat dan mendapat posisi di kantor TNI, sampai ia akhirnya pensiun. Bahkan saat ini, ia masih mandiri dihidupi oleh dana pensiunnya. Sepak terjang kakek di medan perang tidak bisa dianggap sepele. Ia sampai kehilangan 2 jari tangan sebelah kiri lantaran tertembak tentara Belanda. Tidak sedikit juga teman-teman seperjuangannya meninggal dunia. Aku sering mendengarkan orang-orang bilang, jika kakek punya semacam penjaga gaib yang selalu melindunginya dari serangan tentara Belanda. Kakek memang memiliki ilmu kebatinan, aku tidak meragukan itu. Konsekuensinya nggak mau keluar desa buat kerja, jadinya banyak utang dia. Kata kakek sebelum mengangkat gelas kopi lalu menyesap isinya. Selain terkenal susah, Epen juga terkenal banyak utang. Mujurnya, orang yang ia datangi adalah para dermawan yang tidak menarik riba dari uang yang mereka pinjamkan. Kalau di total, mungkin hampir 10 orang yang sudah Epen utangi. Hidup memang keras. Aku melihat kehidupan Epen sebagai sebuah cambuk untuk sekolah dengan benar dan bekerja layak agar terhindar dari kemiskinan. Lama tak mendengar kabar dari Epen, tiba-tiba aku dan kakek dikagetkan dengan berita duka. Epen gantung diri di rumahnya. Mayatnya ditemukan oleh anak pertamanya, menggantung di kamar mandi dengan seutas tali tambang di leher. Berita ini tentu saja menggemparkan desa. Seluruh warga berduyun-duyun melayat ke rumah Epen. Bapak-bapak di desaku menyiapkan prosesi penguburan untuk Epen. Sedih sekali ketika melihat raut wajah istri dan anak Epen. Sepertinya dunia sudah kiamat untuk mereka ketika tulang punggung keluarga pergi selamanya. Kakek dan aku membantu proses penguburan hingga selesai. Setelah malam tiba, aku dan kakek baru pulang ke rumah. Selang beberapa hari semenjak kematian Epen, sesuatu yang ganjil mulai terjadi di desaku. Hansip yang biasa jaga malam dan warga yang kebetulan harus keluar malam mulai melihat penampakan sosok yang mirip Epen berkeliaran di jalan desa yang sepi. Menurut mereka yang tidak sengaja melihat sosok Epen, wujudnya sangat mengerikan. Jalan sosok tersebut gontai dengan leher panjang yang sudah tidak bisa menopang kepalanya lagi, hingga kepalanya jatuh ke dada. Desas-desus keberadaan arwah Epen makin santer, dan warga jadi takut untuk keluar rumah malam-malam. Desaku mendadak angker dan mati. Malam-malam dingin yang biasanya dihangatkan oleh para warga yang berkumpul di warung kopi, kini sirna. Kini malam menjadi semakin dingin hingga menusuk tulang. Usut punya usut, ternyata arwah Epen mendatangi rumah orang-orang yang telah meminjaminya uang. Epen datang untuk meminta maaf karena tidak bisa membayar utangnya. Satu persatu pintu rumah diketuk oleh arwah Epen. Ketukannya cukup keras, namun berjeda lama. Jika tidak dibukakan, Epen akan masuk sampai ke kamar pemilik rumah. Kejadian ini malah membuat warga semakin takut. Sampai-sampai Hansip ogah jaga malam karena takut. Aku sendiri sih biasa saja, sama sekali tidak takut. Kegiatan nongkrong bersama teman-teman pun tetap berjalan seperti biasa. Dan malam ini kami nongkrong di rumahku sambil bermain gaplek. Teman-temanku juga tidak ada yang takut. Mereka semua santai saja menyikapi fenomena arwah Epen yang menggegerkan itu. Lagian aku pengen lihat juga, kayak gimana sih arwahnya? Kata salah satu temanku. Perkataan itu diaminkan oleh seluruh temanku. Saat tengah asik bermain gaplek, kakek keluar dari rumah dengan wajah berang. "Pulang kalian semua," kata kakek. Aku dan teman-temanku terheran-heran dibuatnya. "Sekarang juga pada pulang sana, tidur." Kakekku mengulanginya sebab tidak satu pun di antara kami yang bergerak. Aku kira kakek bercanda, namun ternyata tampang masih saja serius hingga aku menyuruh pulang teman-temanku. "Kenapa sih temanku disuruh pulang?" Tanyaku kepada kakek saat teman-temanku sudah pulang seluruhnya. "Malam ini gak aman," kata kakek singkat. "Gak aman gimana? Jangan ngada-ngada deh, kek," balasku pada kakek.
Diam. Aku pun diam. Mata kakek liar melihat ke depan rumahnya seperti ada sesuatu yang ia cari. Bersamaan dengan itu, aku mencium bau bangkai yang menyengat dengan sedikit sentuhan anyir darah. Ada apa sih? Kakek langsung membungkam mulutku dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menutup mataku. Sayup ku dengar kakek merapalkan sesuatu. Setelah selesai, ia baru membuka mataku. Saat aku melihat ke jalanan depan rumah yang sepi, sedikit demi sedikit bayangan seseorang terbentuk. Makin lama makin jelas. Ada seseorang tengah berjalan pelan di jalan depan rumahku. Aku mengenali orang itu. Dia adalah Epen. Jalannya persis orang yang kakinya patah, rada sempoyongan. Dan yang membuat tubuhku lemas adalah kepalanya layu ke dada. Kepala Epen seperti asal nyambung saja dengan leher hingga terombang-ambing saat ia berjalan. Saat ini dia lagi nyari tumbal, makanya kamu jangan ada di luar. Belum sempat menjawab, kakek sudah menarikku ke dalam rumah. Arwah Epen kenapa bisa nggak tenang? Aku bertanya saat kami berada di dalam. Kakek menggeleng. Itu bukan arwah Epen. Itu jin yang menyerupai wujudnya. Apapun jenis jin itu, dia berilmu tinggi dan dapat membahayakan. Bisa-bisa kamu jadi tumbal. Aku merinding mendengar kakek berkata begitu. Timbul perasaan menyesal lantaran awalnya aku meragukan niat kakek. Sebelum kami berpisah, kakek menutup kembali kedua mataku dengan tangannya dan merapalkan sesuatu lagi lewat bibirnya. Sekarang mata batin kamu udah kututup lagi. Tidur sana, biar gak telat sholat subuh, kata kakek. Aku mengangkat tanganku ke jidat. Siap Dan. Kakek tidak mengindahkan humorku, wajahnya masih tegang. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung merebahkan diri ke atas tempat tidur. Tidak seberapa lama aku mulai terlelap. Menjelang subuh pintu kamarku diketuk cukup keras sampai aku terjaga. Kakek memang tidak pernah lupa membangunkanku untuk siap-siap sholat subuh. Aku menyeret tubuhku sendiri untuk membuka pintu. Jika tidak, maka kakek akan membukanya dengan kunci cadangan dan mengguyurku dengan air dingin. Ketukan semakin kencang dan sering. Bentar, ini mau dibuka. Aku meraih gagang pintu dan membuka kuncinya. Begitu pintu terbuka, bukannya sosok kakek yang kutemui, tapi malah sosok Epen yang berdiri di ambang pintu dengan kepala terjatuh tepat di bagian tengah dadanya. Mata Epen mengerling ke arahku dan aku juga bisa lihat bibirnya menyeringai. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal mata batinku sudah ditutup kakek tadi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dan memandangi Epen. Tubuhku terasa kaku dan dingin, seakan-akan aku sudah mati seperti Epen. Jika aku tidak bernafas, mungkin aku akan mengira bahwa aku sudah mati. Epen maju selangkah hingga jarak antara aku dan dia setipis bilik bambu. Aku mulai mendengar suara geraman halus seperti nafas yang tertahan di tenggorokan. Suara geraman itu terdengar panjang dan seram. Bau bangkai dan anyir darah pun merasuk ke dalam hidungku, sampai-sampai membuat lidahku pahit. Sepersekian detik, aku baru menyadari bahwa Epen pernah meminjam uang kepadaku, dan ia bermaksud untuk meminta maaf kepadaku dengan caranya, karena tidak bisa mengembalikannya. Aku memaafkanmu, Kang Epen. Gak usah dikembalikan uangnya, tapi jangan bawa aku ke alam kubur, bisikku lirih. Epen tertawa kecil, lalu semuanya jadi gelap. Dan semenjak kejadian itu, arwah Epen tidak pernah lagi mendatangiku. Dan itulah pengalaman seram yang terjadi dalam hidupku. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.